Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, Ibu persilakan Hamid untuk membaca doa. Silakan Hamid. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Siapa hari ini yang tidak masuk sekolah? Alhamdulillah, kita semuanya dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pelajaran lebih lanjut, persiapkan diri kalian. Apakah sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Siap. Coba lihat di bawah mejanya mungkin ada sampah, silakan dibuang dulu. Siapkan buku tulis, buku paketnya di meja tulis di meja. Ya. Sebelum kita ke inti pelajarannya, marilah kita bersama-sama melakukan ice breaking. Ibu ya. Ibu, tepuk semangat. 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 Ya, duduk. Siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Saya, Bu. Ya, silakan Swan. Materi tentang meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Ya, betul. Kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Tidak ada kata menunda untuk berbuat baik. Siapa yang sudah tahu apa itu syu'abul iman? Saya, Bu. Ya, silakan kita. Syu'abul iman adalah cabang-cabang iman. Ya, betul. Materi yang kita bahas pada hari ini adalah tentang syu'abul iman. Syu'abul iman itu adalah cabang-cabang keimanan yang dibagi menjadi 3 cabang. Yang cabang pertama adalah tentang niat. Syu'abul iman tentang niat, akidah maupun hati. Cabang yang kedua mengenai lisan. Bagaimana penerapan syu'abul iman melalui lisan. Dan yang ketiga adalah cabang iman yang diterapkan dengan perbuatan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu berharap kalian mampu menjelaskan apa itu definisi syu'abul iman. Dan yang kedua, kalian dapat menerapkan cabang-cabang keimanan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, kalian dapat mengidentifikasikan apa itu hikmah dari syu'abul iman. Selanjutnya, Ibu akan menayangkan video tentang Bilal bin Rabah. Silakan kalian cermati apa isi dari video tentang Bilal bin Rabah ya. Apakah kamu tahu kisah muadzin pertama dalam sejarah Islam? Dikisahkan ada seorang pria yang berasal dari Ethiopia yang bernama Bilal bin Rabah. Bilal merupakan seorang budak sebelum ia memeluk Islam. Saat dakwah Islam mulai berkembang, Bilal tertarik dengan ajaran tauhid yang dibawa oleh Rasulullah. Setelah mengucapkan syahadat, Bilal menjadi seorang muslim yang taat. Namun, majikannya Umayyah bin Khalaf sangat marah mengetahui Bilal memeluk Islam. Ia melakukan berbagai bentuk penyiksaan untuk memaksa Bilal meninggalkan keimanannya. Bilal diseret di padang pasir yang panas dan diikat di bawah terik matahari dengan batu besar di dadanya. Dalam keadaan sulit itu, Bilal hanya mampu mengucapkan kata Ahad, Ahad, Ahad yang berarti satu. Itulah seruan keimanannya kepada Allah yang tak pernah luntur. Penyiksaan yang dialami Bilal terdengar ke telinga Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar kemudian membeli kebebasan Bilal dengan harga tinggi dan memerdekakannya. Mulai saat itu, Bilal bukan lagi budak manusia. Ia adalah hamba Allah yang merdeka dan menjadi sahabat Rasulullah yang setia. Karena suara Bilal yang sangat merdu, Rasulullah pun memuliakan Bilal. Ia diberi kehormatan sebagai muadzin pertama dalam sejarah Islam. Setelah menonton video Bilal bin Rabah, apa pelajaran yang bisa kalian petik dari video tersebut? Saya, Bu. Silakan Valentino. Pada video tersebut memberikan pelajaran kepada kita untuk tetap teguh menjaga iman kita walaupun bagaimana kondisinya. Jawaban Valentino itu tadi sudah cukup baik. Karena dalam kondisi apapun kita harus menjaga keimanan kita. Dalam hal apapun dan cobaan apapun yang menimpa diri kita, tetap kita jaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, Ibu akan menayangkan beberapa slide pembelajaran. Ibu harap kalian bisa membaca dan memahami serta menanyakan apa kira-kira yang
ya. Apa yang dimaksud dengan syu'abul iman? Sebelum kita lanjut ke makna syu'abul iman, alangkah lebih baiknya kita memahami dulu apa itu definisi iman dan dalil-dalil yang berkaitan dengan syu'abul iman, yaitu Quran surah Al-A'raf ayat ke-172. Siapa yang ingin membacanya? Persilakan. Saya, Bu. Ya, silakan. Yang lain boleh sekalian menyimak. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dzurriyyatihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Artinya, ingatlah ketika Tuhan mau mengeluarkan dari tulang punggung anak cucu Adam keturunan mereka dan Allah mengambil kesaksiannya terhadap diri mereka sendiri seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami melakukannya agar pada hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami lemah terhadap hal itu. Alhamdulillah, bacaan Al-Quran dari Habib sangat bagus. Mungkin ada yang ingin bertanya dengan tentang materi ini? Saya, Bu. Silakan. Apa yang dimaksud dengan setiap manusia dilahirkan dengan memiliki fitrah tentang keyakinan adanya zat yang maha kuasa? Manusia dilahirkan dengan memiliki fitrah tentang keyakinan adanya zat yang maha kuasa. Artinya setiap manusia itu dilahirkan dalam keadaan suci. Baiklah, kita lanjut ke slide yang kedua. Silakan perhatikan. Mungkin dari slide ini ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Silakan Pak Im. Mengapa ucapan la ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah disebut cabang iman yang paling utama? Pertanyaan dari Pak Im sangat bagus. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin menjawab? Saya, Bu. Ya, Iwan, silakan. Karena kunci keimanan seseorang dengan melepaskan dua kalimat syahadat, Bu. Ya, tepat sekali. Seseorang dikatakan masuk Islam hanya dengan melepaskan dua kalimat syahadat dan meyakininya serta mengamalkannya. Setelah kita mempelajari video tentang Bilal bin Rabah dan slide pembelajaran yang Ibu tayangkan itu tadi, sekarang Ibu yang ingin bertanya ya. Sebutkan macam-macam syu'abul iman. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Silakan Hamid. Syu'abul iman dibagi menjadi tiga. Yang pertama, iman berdasarkan hati. Yang kedua, iman berdasarkan perkataan. Dan yang ketiga, iman berdasarkan perbuatan. Iya, tepuk tangan untuk Hamid. Jawabannya sudah tepat karena iman dibagi menjadi tiga macam. Pertama, penerapan iman melalui hati ataupun akidah. Kedua, melalui lisan, dan ketiga melalui perbuatan. Untuk selanjutnya kita akan melaksanakan diskusi kelompok. Nanti Ibu bagikan LKPD. Silakan kalian membentuk kelompok 4 orang ya. Sudah bersama kelompoknya? Sudah. Ya, Ibu akan membagikan beberapa LKPD. Di sini ada cara mengerjakan ataupun bentuk pekerjaan ya. Silakan kalian ikuti. Jangan lupa tulis nama kelompok dan kelasnya. Ikuti langkah-langkah ataupun petunjuk yang ada di LKPD. Silakan kerjakan. Tulis namanya. Sudah selesai diskusi kelompoknya? Sudah. Ya. Jadi Ibu minta secara bergantian dari kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ya. Kita mulai dari kelompok 1. Ayo silakan maju kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Untuk gambar 1, mencerminkan keimanan cabang perbuatan yang mana sebagai umat Islam harus berbuat kebaikan pada lingkungan hidup agar tetap bersih dan nyaman sehingga membuat pikiran menjadi jernih
sesuai dengan dalil Quran surah Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, yang artinya janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik, berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap, sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Untuk penerapannya dari hasil diskusi kelompok kami adalah dalam kehidupan sehari-hari kami menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah agar tetap bersih dan nyaman, supaya dapat belajar dengan baik dan tujuan belajar bisa tercapai. Baik, sekian presentasi dari kami. Ada kelompok lain yang ingin bertanya? Silakan. Presentasi dari kelompok 1 sudah cukup baik mengenai cabang keimanan, kategori perbuatan. Kami ingin menambahkan bahwa kita harus juga menjaga kebersihan hati supaya hidup lebih damai. Baik, terima kasih atas tanggapan dari kelompok 3. Cukup sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan, silakan. Alhamdulillah, diskusi kelompok kalian sudah berjalan dengan baik dan jawaban-jawabannya sudah cukup baik. Untuk akhir dari kegiatan ini, silakan yang ingin menarik kesimpulan. Saya Bu. Ya, Iwan, silakan Iwan. Hakikat cabang-cabang iman adalah bahwa keimanan seseorang tidak hanya diukur dari apa yang diyakini dalam hati, tetapi juga dari apa yang diucapkan di dilakukan. Dengan memahami cabang-cabang iman, seseorang muslim diharapkan dapat meningkatkan kualitas keimanannya dalam semua aspek kehidupan. Ya, tepuk tangan untuk Iwan. Kesimpulan yang sudah Iwan itu sudah cukup baik. Jadi, untuk kegiatan berikutnya, Ibu ingin bertanya, bagaimana perasaan kalian mengikuti pelajaran pada hari ini? Senang Bu, kami akan menjadi paham tentang agama iman. Iya, kalian bisa memahami cabang-cabang keimanan dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian tentang materi keilmuan iman, Ibu akan memberikan beberapa kuis. Silakan buka HP kalian, ketik Kahotin. Ya, udah? Yang sudah masuk, silakan kalian masukkan pin yang Ibu tayangkan di slide di kolom tulis. Baiklah, kita mulai. 1, 2, 3. Cermati pertanyaannya yang benar dan pilih jawaban yang tepat. Sementara kita dipimpin oleh Rizwan dengan skor 953. Tepuk tangan untuk Rizwan. Kita lanjut untuk soal yang terakhir. Posisi ketiga dimenangkan oleh Rizwan. Posisi kedua dimenangkan oleh Iwan. Dan posisi pertama dimenangkan oleh Ibu. Alhamdulillah, hasil dari pengisian kuis tadi sudah menunjukkan bahwa pemahaman kalian tentang materi surat iman itu sudah cukup baik ya. Untuk minggu depan, Ibu akan mengadakan asesmen sumatif dengan mengadakan ulangan harian. Jadi Ibu harapkan kalian membaca buku dan materi-materi yang Ibu sampaikan untuk persiapan kita menghadapi asesmen sumatif yang akan dilaksanakan pada minggu depan. Pertemuan kita berikutnya, Ibu akan membahas tentang bahaya minuman keras. Untuk pertemuan berikutnya ya, setelah melaksanakan asesmen sumatif. Ibu harapkan setelah mempelajari materi ini, kalian jangan sekali-kali untuk meninggalkan sholat, baik laki-laki maupun perempuan. Karena laki-laki itu tidak
tidak ada alasan untuk tidak sholat. Kalau perempuan masih diberikan uzur, boleh meninggalkan sholat dengan uzur-uzur yang dibolehkan di dalam syariat. Sebelum kita menutup pelajaran ini, kita ulangi lagi untuk ice breaking. Ikuti ibu semuanya berdiri. Ya. Ibu ya, bersama tadi tepuk tangan. Selamat